Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Di sini saya ingin menjelaskan masalah fikih berkaitan tentang zakat fitrah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya zakat fitrah hukumnya wajib. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimus shalah wa atuz zakah." Dirikan salat dan tunaikan zakat. Perintah zakat selalu dibarengi dengan perintah salat. Mengapa demikian? Al-Imam Al-Haddad mengatakan, "Anna hadhil asya' murtabitun ba'duha bi ba'd." Zakat dan salat ini saling berkaitan. Bahkan Imam Haddad mengatakan, "Man shalla wa shoma wa hajja wa lam yuzakki lam yaqbalillahu lahu sholatan wala siyaman wala hajjan." Orang yang salat, orang yang berpuasa, orang yang haji namun dia tidak membayar zakat, maka hajinya, salatnya, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya zakat fitrah ini hukumnya wajib. Begitu juga mempelajari masalah zakat juga hukumnya wajib. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang dikerjakan tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya mardud, tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah ini fungsinya adalah tuhrah li shaim minar rafath. Pembersih kotoran bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin kita di saat berpuasa di bulan Ramadan melakukan sesuatu yang sia-sia atau melakukan sesuatu yang tidak baik, maka zakat fitrah ini adalah sebagai pembersih kotoran tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna sauma Ramadan mu'allaq baina sama wal ar." Puasa bulan Ramadan itu terambang-ambang antara langit dan bumi. La yurfa, tidak bakalan bisa naik illa bi zakatil fitr, terkecuali dia sudah membayar zakat fitrah. Nah, pertanyaannya, siapa yang wajib berzakat fitrah? Yang wajib membayar zakat fitrah 3 syarat. Yang pertama, orangnya Islam. Maka tidak wajib atas orang kafir membayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah menemui akhir Ramadan dan awal bulan Syawal. Perpindahan tanggal Hijriyah itu dimulai dari setelah maghrib. Perpindahan bulan Hijriyah itu dimulai dari setelah maghrib. Barang siapa yang menemui bulan Ramadan saja, tidak menemui bulan Syawal, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Dan barang siapa yang menemui bulan Syawal saja, tidak menemui bulan Ramadan, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Sebagai contoh, misal ada orang yang wafat, yang mati sebelum maghrib akhir bulan Ramadan. Di saat orang berpuasa, dia mati, dia meninggal, dia wafat. Maka dia tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Karena apa? Karena dia cuma menemui bulan Ramadan saja, tidak menemui bulan Syawal. Contoh lain, misal ada bayi yang lahir setelah maghrib atau di malam takbiran malam hari raya, maka tidak wajib atas orang tuanya membayarkan zakat fitrah anaknya tersebut. Kenapa? Karena bayi tadi lahirnya di bulan Syawal, dia cuma menemui bulan Syawal saja, tidak menemui bulan Ramadan. Sedangkan syarat wajib zakat fitrah adalah menjumpai akhir bulan Ramadan dan menjumpai awal bulan Syawal. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah memiliki kelebihan atau kebutuhan pokok dari makanan di malam hari raya dan di siang hari raya. Di malam hari raya dan siang hari raya dia mempunyai kelebihan makanan. Misal sehari itu dia makan misal 5 liter beras misal. Apabila di malam hari raya dia mempunyai lebih daripada 5 liter, maka wajib atasnya membayar zakat fitrah. Apabila kurang, maka tidak wajib. Atau misalnya pas-pasan, dia di malam hari raya cuman mempunyai beras 5 liter. Nah, apabila dia bayarkan zakatnya 5 liter itu, maka dia tidak bisa makan di malam hari raya dan di siang hari raya, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Nah, apabila seseorang telah memenuhi 3 syarat tersebut, Islam, menemui akhir Ramadan dan awal bulan Syawal, yang kedua,
Kemudian yang ketiga adalah memiliki kelebihan atau kebutuhan makanan pokok yang berlebih di malam hari raya dan di siang hari raya. Maka wajib atasnya menunaikan zakat fitrah. Sebagaimana wajib atas inya membayar zakat fitrah, maka wajib juga dia membayarkan atas orang yang dia nafkahi. Wajib membayarkan zakat fitrah atas orang yang dia nafkahi. Siapa orang yang dia nafkahi? Orang yang dia nafkahi ada 3. Orang tua, anak yang belum balik, atau sudah balik tapi tidak mampu bekerja dikarenakan sakit atau cacat mental, idiot misalnya, atau sibuk menuntut ilmu syariat, maka wajib orang tuanya menafkahi. Kemudian yang ketiga istri. Orang tua, anak yang belum balik atau sudah balik tapi dia tidak mampu bekerja disebabkan sakit atau cacat mental atau sibuk dengan menuntut ilmu syariat. Kemudian yang ketiga istri. 3 orang ini wajib kita nafkahi. Sebagaimana kita wajib berzakat dan kita juga wajib membayarkan zakat fitrah orang yang kita nafkahi. Nah. Pertanyaan, misal ada orang tua yang membayarkan zakat anak yang sudah balik, apa hukumnya? Hukumnya kada sah. Hukumnya tidak sah, maka wajib dia mengulang zakat fitrahnya. Terkecuali orang tersebut meminta izin kepada anaknya, wahai anakku, aku ingin mengeluarkan zakat fitrahmu di sini, maka sah. Apabila tidak meminta izin kepada anaknya, maka tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak wajib menafkahi anaknya. Nah, kemudian berapa takaran yang wajib kita bayar? Yang wajib kita bayar adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan 'ala nasi so'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada orang-orang 1 sok. Apa itu 1 sok? Sok itu adalah takaran orang Arab. Takaran orang Arab namanya sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. Apa itu mud? Mud itu takaran telapak Nabi. Nah, jadi 4 kali takaran telapak Nabi itu 1 mud. Jadi 4 mud sama dengan 1 sok. Nah, sekarang alhamdulillah ada takaran mud ya kah? Yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ya. Ada Sa'id Al-Khudri itu 4 mud itu sama dengan 1 sok. Kalau dikilokan berselisih pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan 4 mud atau 1 sok itu 2,5 kilo. Ada yang mengatakan 2,75 kilo. Ada yang mengatakan 3 kilo. Cuma afdolnya ihtiyaton. Nah, lebih baiknya kita mengeluarkan zakat fitrah itu 3 kilo. Nah, 3 kilo. Itu lebih afdol. Nah, minimalnya 2,5 kilo. Tapi mayoritas di tempat kita, masyarakat Banjar, mereka menggunakan liter. Sebanyak 3,5 liter. Nah, itu takarannya sekitar 2,5 kilo lebih. Sudah dilebihkan. 3,5 liter sama dengan 2,5 kilo. Boleh mengeluarkan zakat fitrah 4 liter, 5 liter, ya sampai takaran 3 kilo. Itu lebih afdol. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Taqriratus Sadidah. Nah, kemudian takarannya adalah 1 sok atau 4 mud atau 2,5 kilo atau 2,75 kilo atau 3 kilo. Apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok masing-masing daerah. Nah, sebagaimana kita ketahui di Indonesia itu makanan pokoknya adalah beras. Makanan pokoknya beras, maka wajib mengeluarkan beras. Maka wajib membayar zakat fitrah dengan beras. Itu pendapat Imam Syafi'i dan pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Ya walaupun ada yang mengatakan boleh membayar zakat fitrah dengan uang, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Namun hati-hati, syarat takaran Imam Abu Hanifah berbeda dengan takaran Imam Syafi'i. Nah, jangan sampai kita memakai uang pendapat Imam Abu Hanifah, tapi kita syarat yang dipakai adalah syarat Imam Syafi'i. Jangan. Imam Abu Hanifah mempunyai takaran tersendiri. Bahkan benda yang dikeluarkan pun khusus. Nah, jangan sampai kita bayarnya dengan uang,
tapi takaran yang digunakan atau aturan yang digunakan aturan Imam Syafi'i. Ini talfik, maka tidak sah, maka rusak. Maka tidak sah zakatnya. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama itu zakat fitrah itu harus dengan bahan makanan pokok masing-masing daerah. Karena kita di Indonesia memakai beras, maka wajib kita mengeluarkan zakat dengan beras. Dengan beras. Bagaimana caranya mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama niat dulu. Bagaimana niatnya dan kapan meletakkan niat? Meletakkan niat itu bisa ketika kita menyerahkan zakat tersebut. Bisa juga ketika kita memisah antara beras fitrah dengan beras yang lainnya. Maka pasang niat. Bagaimana niatnya? Kalau niat untuk sendiri, nawaitu an ukhrija zakatul fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Sahajaku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku, wajib atasku karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau untuk diri sendiri. Kalau untuk istri, nawaitu an ukhrija zakatul fitri an zaujati fardhon lillahi ta'ala. Sahajaku mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, wajib atasku karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk anak, nawaitu an ukhrija zakatul fitri an ibni fardhon lillahi ta'ala. Sahajaku mengeluarkan zakat fitrah untuk anakku, wajib atasku karena Allah Subhanahu wa taala. Atau secara umum, sekalian aja niatnya. Bagaimana? Nawaitu an ukhrija zakatul fitri anni wa an jami'i ma yalzimuni nafaqatuhum fardhon lillahi ta'ala. Sahajaku, aku berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan untuk orang yang wajib aku nafkahi, fardu atasku karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian serahkan zakat tersebut kepada siapa? Kepada asnaf tsamaniyah, golongan yang 8. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatun minallah wallahu alimun hakim. Ada 8 golongan. Kita serahkan zakat tersebut kepada 8 golongan. Apabila kita tidak mendapati ke-8-nya, mendapati salah satu, sebagian dari mereka aja atau salah satunya, maka kita dianjurkan untuk bertaklid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Ujail. Yang mana Imam Ahmad bin Musa bin Ujail ini membolehkan menyerahkan harta zakat kepada salah satu yang 8. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.